Di video kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah misteri yang benar-benar bikin merinding. Cerita ini bukan sembarang cerita, karena konon katanya kisah ini dialami oleh kerabat dekat saya sendiri. Yang jelas, cerita ini 100% nyata, dan saya yakin bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri. Cerita ini tentang sebuah pondok rehabilitasi yang misterius. Keberadaannya tidak jelas, bahkan orang yang pernah tinggal di sana pun tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di tempat itu. Pondok ini bukan tempat biasa, karena di dalamnya terjadi banyak hal aneh yang gak bisa diterima oleh akal sehat. Serem banget, kan? Langsung aja, simak ceritanya. Kisah ini dialami oleh seorang teman saya, sebut saja namanya Rian. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2012, ketika Rian masih duduk di bangku SMA. Rian ini sebenarnya anak yang pintar, tapi di balik kecerdasannya, dia punya sisi gelap, sering tawuran, berkelahi, dan suka buat masalah. Sampai akhirnya, suatu hari Rian dikeluarkan dari sekolah karena terlibat perkelahian besar. Siang itu, setelah diusir dari sekolah, Rian pulang ke rumah. Begitu masuk, ayahnya sudah menunggunya dengan wajah marah. "Kamu ini nggak bisa diatur. Besok, kamu bakal dikirim ke pondok biar jadi anak yang benar," kata ayahnya dengan suara tegas. Rian, yang sudah kesal, langsung membantah. "Saya nggak mau ke pondok. Sekolah di mana aja saya mau, asal jangan di pondok," balasnya kasar. Setelah adu mulut, Rian langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dia tidur seharian, tidak keluar kamar sampai keesokan harinya. Esoknya, kejadian aneh mulai terjadi. Pagi-pagi, terdengar ketukan di pintu kamar Rian. "Rian, ada yang mau ketemu kamu," teriak ayahnya dari luar. Dengan malas, Rian keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Di sana, ada seorang pria berdiri. Pria itu mengenakan baju koko putih dan peci. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang membuat Rian merasa nggak nyaman melihatnya. "Assalamualaikum, Rian. Saya dari pondok, saya di sini untuk menjemput kamu," kata pria itu dengan senyum tipis. Rian langsung marah dan menolak. "Saya nggak mau ke pondok, silakan pergi saja," bentak Rian. Namun, pria itu tetap tenang. Dia memandang Rian dengan tatapan tajam, dan tiba-tiba bertanya, "Di dahi kamu ada apa, Rian?" Rian, yang bingung, otomatis memegang dahinya. Dan seketika, blik, dunia terasa memudar, dan Rian jatuh tak sadarkan diri. Ketika Rian tersadar, dia sudah berada di tempat yang benar-benar asing. Dia berdiri di sebuah ruangan yang dingin, dengan tembok tinggi menjulang di sekitarnya. Rian melihat jam tangannya. Pukul 6 pagi. Tapi yang membuatnya bingung, waktu terakhir dia sadar adalah pukul 6 pagi juga, sehari sebelumnya. Hampir 24 jam berlalu, tapi dia sama sekali nggak ingat apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara pria itu terdengar lagi. "Selamat pagi, Rian. Ayo, sarapan dulu." Rian memandang pria itu dengan tatapan marah. "Saya nggak mau makan. Saya mau pulang. Ini saya di mana?" Pria itu tetap tersenyum tenang. "Masuk dulu ke ruangan depan. Nanti kita ngobrol, dan saya antar pulang." Rian berjalan mengikuti pria itu. Di luar ruangan, Rian melihat pondok tersebut dikelilingi tembok yang sangat tinggi, sekitar 15 meter, sehingga tak ada apapun yang bisa terlihat dari luar. Udara di tempat itu terasa berat, dingin, dan menyeramkan. Di sudut pondok, Rian melihat sebuah masjid tua yang sepertinya sedang direnovasi. Di depan masjid itu ada plakat berwarna hitam dengan tulisan yang membuat Rian bergidik, "Al-Jin." Rian dipersilakan masuk ke sebuah ruangan. Di sana ada 4 sofa yang berjajar rapi, dan sebuah tangga yang turun ke ruang bawah tanah. Ruangan itu terasa sempit dan gelap, meskipun lampu sudah dinyalakan. Rian duduk, tapi pikirannya kacau. Dia merasa ada yang sangat tidak beres di tempat ini. Anehnya, ketika Rian mencoba berdiri untuk pergi, tubuhnya seperti lumpuh. Dia tak bisa menggerakkan badannya. "Apa-apaan ini? Saya mau pulang," teriak Rian. Pria itu hanya tersenyum lembut. "Tenang, Rian.
Kalau kamu benar-benar mau pulang, coba cabut satu helai rambut saya. Kalau kamu bisa, saya janji akan mengantarmu pulang sekarang juga, ucap pria itu. Rian dengan marah mencoba mencabut rambut pria itu, tapi aneh. Rambut itu seolah terbuat dari baja. Bahkan ketika Rian menggunakan gunting yang diberikan, rambut itu tetap tak bisa dipotong. Rian lalu mencoba memotong rambutnya sendiri, dan berhasil. Tapi rambut pria itu tetap utuh. Rian mulai merasa ketakutan. Pria itu tersenyum lagi. "Mungkin, kamu memang ditakdirkan untuk tinggal di sini dulu," ucapnya dengan suara rendah yang membuat suasana semakin mencekam. Malam harinya, Rian dipaksa tidur di sebuah kamar bersama seorang wanita yang terlihat sangat kacau. Wanita itu sedang sakau. Dari informasi yang didapatnya, wanita itu seorang pecandu berat yang sudah kehilangan kendali atas hidupnya. Di kamar sebelah, ada pria lain yang terikat dengan rantai besi, katanya dia sangat berbahaya. Malam itu, Rian tak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar dari luar kamar, seperti langkah kaki berat dan bisikan-bisikan samar yang datang dari segala arah. Ruangan tempatnya berada terasa seperti berubah-ubah bentuk. Dinding yang tadinya kokoh, kini terasa seakan bernafas, dan suara detak jam semakin keras, mengiringi kegelisahan Rian. Tepat pukul 3 pagi, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu, berdiri pria tadi. Wajahnya yang dulu tenang kini berubah, matanya hitam legam, dan kulitnya tampak lebih pucat. "Bangun, Rian. Saatnya kamu ikut saya." Rian tidak punya pilihan lain. Dia mengikuti pria itu keluar menuju halaman belakang pondok. Di sana, ada sebuah selokan kecil, dengan air yang hanya sedalam 3 cm. "Sekarang, kamu dan wanita itu harus memancing ikan di sini," perintah pria itu tanpa ekspresi. Rian bingung dan marah, tapi tubuhnya kembali tidak bisa melawan. Dia mengambil ranting pohon dan benang seadanya, lalu mulai memancing di air yang hampir kering itu. Tak lama, Rian mendengar suara gemericik air. Dia kaget, karena dari air yang sangat dangkal itu, muncul 2 ikan besar yang entah dari mana datangnya, tersangkut di mata pancing mereka. Rian hanya bisa membatin dalam hati, apa sebenarnya tempat ini? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tenang, ini baru permulaan. Saya akan lanjutkan cerita ini di video berikutnya, jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa di part berikutnya. Dan ingat, selalu waspada terhadap apa yang tak terlihat di sekitar kita.